Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian berujar akan melakukan apa yang harus dilakukannya, kini berpindah. Di dunia nyata terlihat ada seorang programmer yang bernama Jamie sedang mengeluh karena sudah bekerja dengan keras, tanpa istirahat sama sekali, dan banyak masalah yang timbul dari beberapa klien yang ditanganinya. Ditambah lagi saat dirinya ingin beristirahat pun tak ada tontonan yang menarik menurutnya. Hal itu membuatnya pun menjadi bosan. Akan tetapi tiba-tiba sebuah channel Jinsung 123 telah memulai streaming muncul di notifikasinya. Sontak hal itu membuatnya pun bertanya-tanya karena channel itu bukanlah channel yang dirinya subscribe. Ditambah lagi, dia sedang melakukan streaming di banner utama platform serta bertanya-tanya, sepertinya dia merupakan seorang streamer baru. Kemudian berniat mematikan alarmnya karena dirinya merasa tak mengenal channel itu. Akan tetapi setelah mengklik notifikasi itu, tiba-tiba terlihat sosok zombie yang menyeramkan di layar komputernya dan membuatnya pun terjungkal ke belakang karena terkejut. Tak sampai di situ saja, Jamie masih dikejutkan dengan konten semacam itu memiliki penonton yang lebih dari 23.000 orang. Kemudian berpindah di tempat Damian berada saat ini, tepatnya di dalam game AC. Terlihat bahwa Damian sedang menjelaskan metode yang dia gunakan untuk melawan para zombie itu. Namun di sisi lain juga tak percaya bahwa banyak sekali orang-orang yang menonton streamingnya yang membuatnya pun terkejut dan menduga sepertinya ada yang sedang mendoxing atau semacamnya. Setelah itu Damian pun menyapa para penonton yang sedang menonton streamingnya dengan mengucapkan selamat datang kepada para viewernya dan juga mengungkapkan kekagetannya dengan banyaknya viewer yang datang menonton streaming pertamanya. Lalu memberikan informasi bahwa dirinya saat ini sedang berada di Kirikorum Swamp. Namun belum selesai ucapannya itu, Bandel memberikan peringatan akan ada serangan zombie dari belakang Damian. Namun dengan mudahnya Damian menghabisi zombie-zombie itu dengan pisau sashiminya. Sontak hal itu membuat para viewer Damian pun terkejut dengan kehebatan Damian itu dan meninggalkan pesan di live chat Damian saat sedang streaming. Tak hanya itu saja, Damian juga berterima kasih kepada para viewer yang bersedia subscribe langganan 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Sedangkan kondisi Damian setelah menghabisi zombie-zombie itu pun terlihat bersemangat karena mendapatkan tambahan EXP. Lalu dalam hatinya berujar bahwa dari level 30 ke atas, monsternya bisa lebih kuat dan cepat. Ditambah lagi harga equipment dan potion yang ada juga tak murah. Jadi jika hanya berbekal item saja, mengalahkan monster bertipe elite atau named pasti akan sulit. Tapi untung saja dirinya bisa menutupi semua itu dengan kekuatan fisik yang dirinya miliki. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang Damian pun kembali muncul kawanan Swamp Skeleton dan Swamp Zombie yang menuju ke arahnya. Diinfokan oleh sistem bahwa Swamp Skeleton merupakan spesies undead berlevel 38 yang memiliki trait berkemungkinan memberikan efek weakness atau darkness jika terkena serangannya. Sedangkan Swamp Zombie juga merupakan spesies undead dan berlevel 36. Trait yang dimiliki jika terkena serangannya adalah memberikan efek overdose atau bleeding. Kemudian Damian pun memutuskan untuk mulai menghabisi para Swamp Skeleton dahulu dengan menyerang kepala mereka dan menjelaskan kepada para viewer bahwa undead tak bisa terkena status abnormal selain burn. Dan dalam hati tak menyangka jika ternyata Sixen miliknya sudah lumayan meningkat. Jadi dirinya bisa dengan mudah melihat titik lemah musuh.
lalu melanjutkan memberikan informasi kepada para viewer sembari melawan para undead itu dengan berkata bahwa kecuali jika mereka menggunakan divine spell, lebih baik serang saja mereka secara fisik. Itulah cara untuk menghabisi swarm zombie. Setelah itu dengan muka menyeramkannya Damian berujar bahwa sekarang saatnya memulai pertunjukan gila khusus untuk para subscriber dan meminta para viewer untuk tak lupa menekan tombol like dan subscribe. Bersamaan dengan hal itu semua sisa undead pun dihajar habis-habisan oleh Damian tanpa lolos satupun. Karena itulah Damian saat ini mendapatkan EXP tambahan serta levelnya pun naik menjadi level 40. Lalu Damian juga meminum potion penyembuh yang memulihkan stamina-nya dan menjelaskan kepada para viewer bahwa jika mereka kembali ke tempat asal mereka datang, maka monsternya akan kembali beregenerasi. Jadi mereka tinggal memburunya lagi. Namun di sisi lain ada pulau kecil yang harus mereka hindari karena di sana ada monster buaya. Kemudian bersamaan dengan kembali bangkitnya para undead itu, viewer Damian pun saling chattingan di live chat milik Damian yang membuat Damian pun senang dengan respon yang bagus dari para viewer. Dan juga merasa bahwa sebagian streamer zaman sekarang bisa populer karena mencari tahu pola monster atau menjelajahi area baru dan membuat item. Ditambah lagi dalam hati berujar bahwa jika dirinya terus menjelaskan tentang hunting spot dan memberikan tips, dirinya pasti akan mendapat lebih banyak lagi viewer. Bersamaan dengan hal itu, seluruh undead yang baru saja beregenerasi pun dibabat habis oleh Damian. Sontak hal itu membuat Jamie yang sedang menonton streaming Damian pun terkejut melihat aksi Damian itu, serta diakibatkan hal itu juga, Damian mendapatkan tambahan langganan subscribe dari beberapa viewer. Kemudian setelah itu Damian pun berujar bahwa tempat ini merupakan tempat yang bagus untuk memamerkan kemampuan barunya. Akan tetapi tiba-tiba Bandel bertanya apakah pekerjaan Damian sudah selesai? Dan setelah itu melaporkan kepada Damian bahwa dirinya dan yang lain sudah mengumpulkan beberapa benda berguna dari sana. Damian pun memuji kinerja Bandel yang cepat tanggap itu. Tak hanya itu saja, beberapa viewer pun terlihat sangat senang serta memuji betapa lucunya Bandel dan yang lainnya. Lalu dengan sengaja Damian mendekatkan beberapa anak ayam ke kamera streamingnya untuk menarik para viewer. Lalu setelah itu Damian pun memutuskan untuk segera logout dari game dengan memberikan kata penutup yang mengatakan bahwa waktu telah berlalu dengan cepat dan juga farming item sudah berjalan lancar. Jadi, untuk hari ini dirinya mencukupkan streamingnya karena waktunya sudah habis, serta berpamitan kepada mereka semua. Kemudian setelah itu Damian pun menghela nafasnya dan duduk beristirahat karena merasa lelah melakukan streaming pertamanya sembari bertarung. Tak hanya itu saja, Damian juga merasa bahwa tempat ini memanglah hunting spot yang bagus. Namun monster yang ada di sini lebih kuat dari tempat lain. Selain itu, mereka juga beregenerasi di dalam lumpur. Serangan biasa dari monster-monster itu saja bisa memberikan status abnormal untuknya. Jadi lain kali dirinya harus berhati-hati saat menggunakan Bloody Impulse. Akan tetapi lamunan Damian pun disadarkan oleh Bandel yang bertanya kenapa Damian tak memberikan mereka senjata untuk bertarung. Damian pun menanggapi dengan menjelaskan alasannya yaitu karena serangan Bandel dan yang lainnya itu tak akan mempan kepada para monster-monster itu. Serta mereka juga tak perlu memperlihatkan semua skill mereka kepada mereka para viewer. Sebab di sana adalah dunia yang mengerikan. Jadi mereka harus menyimpan beberapa senjata rahasia. Namun sebenarnya Damian ingin menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya memiliki sebuah hidden class. Karena mungkin dirinya akan dikhianati lagi seperti apa yang terjadi sebelum dirinya regresi. Lalu membuka stat Windows miliknya sembari dalam hati berujar bahwa dirinya tak berharap akan mendapatkan sebanyak ini di tempat ini. Tapi siapa sangka dirinya bisa naik level 2 kali dan mendapatkan banyak item bagus. Antara lain Swarm Alligator Leather, The Death's Energy, dan mendapatkan 38.000 gold. Itu lebih bagus daripada dungeon lain. Dan bertanya-tanya bagaimana bisa tim ekspedisi yang Hudson bilang itu bisa tewas semua.
Padahal dirinya bisa berburu sendirian saat ini asalkan dirinya memenuhi beberapa syarat. Lalu merasa bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan tiba-tiba mengeluarkan token of heresy yang sebelumnya dirinya dapat. Kemudian Damian pun mendengar sebuah suara di telinganya yang membuatnya pun terkejut dengan munculnya sosok yang sama sekali dirinya tak ketahui dan sebelumnya belum pernah menemuinya di tempat ini. Damian pun merasa aneh karena suasananya menjadi berubah setelah Damian mengeluarkan token of heresy miliknya itu. Diketahui yang muncul itu adalah seekor wraith dan bertanya kenapa makhluk-makhluk itu bisa berada di tempat ini. Bandel pun bertanya kepada Damian sebenarnya mereka itu makhluk apa karena setelah Damian mengeluarkan token itu suasananya langsung berubah drastis. Damian pun terkejut karena Bandel juga bisa melihatnya lalu dalam hatinya berujar jika benda itu bisa menampilkan fenomena yang bahkan Bandel bisa melihatnya. Maka dari itu untuk saat ini dirinya harus bersiap untuk menghadapi sebuah serangan. Akan tetapi para wraith itu terlihat seperti ditarik oleh seseorang ke dalam rawa. Sontak hal itu membuat Damian pun bingung serta merasa aneh karena biasanya wraith akan menyerang apapun yang hidup dan juga sebelum dirinya regresi. Dirinya sudah menghabiskan waktu lumayan lama di rawa serta tak pernah melihat hal ini sebelumnya. Bahkan monster tipe hantu pun tak ada di rawa ini. Karena hal ini mencurigakan, Damian pun bersiap dengan memegang pisaunya berniat untuk melacak kemana perginya para wraith itu. Lalu mengajak Bandel untuk pergi sembari bersiap-siap jika mereka harus bertarung. Kemudian Damian pun melesat mengejar para wraith itu sembari dalam hatinya berujar bahwa Hudson pernah mengatakan hal yang serupa di mana para adventurer yang pergi melakukan ekspedisi saat itu mengatakan bahwa mereka tak mati karena monster ataupun perangkap, tapi mereka seolah-olah telah dirasuki oleh hantu. Satu atau dua orang yang menghilang secara bersamaan dan yang lainnya tak sadarkan diri seperti telah dibius. Itulah yang menyebabkan Guild Adventurers tak mengetahui alasan kegagalan dari ekspedisi itu. Dan setelah melihat para wraith itu, dirinya juga teringat akan perkataan dari Keirun sebelumnya, yang memintanya untuk berhati-hati dalam melakukan tugas kali ini karena kejahatan itu seperti anglerfish. Jika tak bisa ditelan, maka dialah yang akan tertelan. Jadi Keirun juga berpesan jika bertemu dengan hal yang tak bisa diatasi, maka lari secepat mungkinlah itu solusinya. Jika terlambat sedikit saja, kejahatan itu akan membuka rahangnya dengan lebar dan menelannya tanpa menyisakan apapun. Damian pun lalu berkata bahwa jika Keirun sampai berpesan seperti itu, pasti itu bukanlah sebuah gurauan semata. Jadi saat ini lebih baik dirinya mengecek seluruh item yang dirinya miliki dahulu. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun merasa lega karena dirinya memiliki potion yang cukup. Namun perhatiannya teralihkan dengan item token of heresy yang bersinar karena The Dead's energi bereaksi dengan token itu. Lalu Damian lebih terkejut lagi karena The Dead's energi tiba-tiba pergi menghilang. Karena hal itu, Damian pun dengan terburu-buru mengejar ke arah perginya The Dead energi dan menemukan danau Oblivion ada di hadapannya. Sedangkan di tempat Damian bertarung melawan para undead pun terlihat bahwa Kunoichi Gemhua muncul di tempat itu. Tujuan Gemhua ada di sana adalah untuk mencari Damian. Gemhua pun merasa beruntung karena begitu melihat siaran langsung dari Damian, dirinya langsung bergegas ke tempat ini. Ditambah lagi, dirinya juga yakin bahwa tadinya Damian ada di tempat ini. Sebab dirinya masih bisa merasakan energi Damian walaupun samar-samar. Kemudian menyadari bahwa belum ada 30 menit sejak Damian meninggalkan tempat ini. Dan merasa kesal setelah mengingat apa yang telah Damian lakukan kepadanya sebelumnya. Karena itu dirinya tak akan pernah memaafkan Damian. Kemudian menggunakan skill Kunoichi Insect miliknya untuk melacak kemana langkah kaki Damian itu pergi, yaitu ke arah barat laut bagian dalam rawa. Lalu bersumpah akan membunuh Damian. Sedangkan di tempat Damian berada saat ini terlihat bahwa Damian merasa jika telinganya tiba-tiba terasa gatal dan menduga ada orang yang sedang menyumpahinya.
Kemudian setelah itu Damian pun dalam hati bertanya sampai sejauh apakah dirinya harus berjalan, karena sudah 30 menit dirinya berjalan namun tak menemui ujung dari jalan ini. Ditambah lagi terdengar lagu yang semakin lama dirinya mendengarnya, dirinya semakin mengantuk. Hal itu pun dirasakan oleh bandel yang juga bertanya berapa lama lagikah perjalanan mereka ini karena dirinya sudah mulai lelah. Damian pun menanggapinya dengan berujar agar bandel menunggu sebentar lagi sebab dirinya akan mengecek minimap dahulu. Akan tetapi setelah mengecek minimap, Damian pun dikejutkan karena lokasi Damian saat ini tak dapat dideteksi oleh minimap itu. Sontak hal itu membuat Damian pun khawatir dengan minimap yang tak bisa dibuka itu dan menduga pasti ada sesuatu yang salah karena dirinya tak tahu sedang berada di mana. Ditambah lagi jika sudah sejauh itu dirinya berjalan, seharusnya dirinya sudah bisa melihat pulau kecil di tengah danau itu. Namun semakin lama dirinya berjalan, tempat itu menjadi semakin gelap seperti hutan di malam hari. Lalu memutuskan untuk memeriksa sekelilingnya agar bisa mendapatkan petunjuk di mana lokasinya berada saat ini. Kemudian melihat aliran air yang ada di bawahnya, namun air itu mengalir ke arah yang berlawanan. Dan jika air itu mengalir ke Danau Oblivion, seharusnya air itu mengalir masuk ke dalam bukannya keluar seperti ini. Bersamaan dengan hal itu, para kawanan Wraith pun kembali muncul dan mengeluarkan suara yang membuat bandel pun panik serta takut. Akan tetapi Damian meminta bandel untuk jangan berisik karena dirinya juga mendengar suara itu. Kemudian membuka start Windows-nya dan berniat untuk menggabungkan Token of Heresy dengan The Death's Energy untuk mencoba mencari solusi dari permasalahannya kali ini. Benar saja, setelah kedua item itu digabungkan, The Death's Energy itu pun kembali melesat menunjukkan mana jalan yang harus Damian ambil. Melihat hal itu, Damian pun merasa gembira karena dirinya menuju ke arah yang benar, yaitu tak menuju ke Danau Oblivion namun sedang menuju ke arah Forest of Death. Tak hanya itu saja, Damian juga merasa senang dengan metode yang digunakannya itu walaupun itu merupakan skill yang tak banyak orang bisa mengetahuinya. Kemudian meminta bandel menutup telinganya dan Damian juga mengambil beberapa bulu tubuh bandel yang membuatnya sedikit kesakitan serta menanyakan apa alasan Damian memintanya untuk menutup telinganya itu. Damian pun menegaskan jika bandel tak menutup telinganya maka dia akan tertidur dan jatuh dari pundaknya. Lalu sembari menyumpal kedua telinganya, Damian pun dalam hati berujar bahwa lagu tadi tak ada cukup mana untuk bisa disebut sebagai barrier atau sihir halusinasi. Jadi itu pasti adalah sihir mental. Itulah satu-satunya cara untuk mengelabui keenam indera miliknya dan membuat dirinya bingung. Ditambah lagi semakin dirinya ragu-ragu di tempat ini, maka dirinya harus kembali secepatnya. Kemudian setelah itu berlari menuju ke arah para Wraith itu untuk menyerangnya menggunakan skill Flame Banquet dan skill Decay Elixir. Diakibatkan hal itu, para Wraith pun berhasil terkena serangan Damian dan lokasi terbaru Damian pun diketahui berada di Danau Oblivion. Lalu setelah itu berhasil menemukan sesosok makhluk berdiri di hadapannya. Bersamaan dengan hal itu, semua suara-suara dari Wraith itu pun menghilang. Lalu sosok itu pun mengeluarkan tatapan mengerikan yang membuat Damian dan bandel pun terkejut sembari berujar bahwa ternyata energi yang menjijikkan itu berasal dari Damian, dan setelah melihatnya secara langsung dirinya pun semakin paham. Di mana Damian memiliki tubuh yang sesat dipenuhi oleh sang false god dan semua yang ada di dalam tubuh Damian pun menghina dewa-dewa yang hidup. Itu membuatnya pun merasa jijik karena Damian terlihat sesat, terkutuk, dan seseorang yang seharusnya tak pernah ada. Damian yang mendengar hal itu pun bertanya-tanya sebenarnya makhluk apakah yang ada di depannya itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.